Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miss Suherti. Oke, untuk the first meet pertemuan pertama and then first material di kelas 12, kita akan membahas tentang materi offering help. Oke, offering help atau menawarkan jasa. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, melalui pembelajaran berbasis teks, peserta didik dapat menerapkan dan menyusun teks, interaksi transaksional lisan dan tulis, pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur, teks, unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks penggunaannya. Oke. The definition of offering help. Definisinya, offers means to give something physical or abstract to someone which can be taken as a gift or a trade. Offer can be in turn of food, money, solutions, friendship, or berkain. Jadi di sini adalah offer atau menawarkan jasa, memberikan sesuatu dalam bentuk fisik atau abstrak kepada seseorang yang bisa dianggap sebagai kado atau pertukaran. Apa sih dalam bentuk fisiknya? Contohnya misalkan makanan, uang, atau misalkan dalam bentuk kado, pakaian, and etc. Sedangkan dalam bentuk abstrak, misalkan contohnya kita bisa dalam bentuk jasa, pendapat, atau solusi. Nah, itu ya. Jadi tidak hanya dalam bentuk barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Oke, the sample of offering help. Nah ya, ini adalah contoh ketika kita meminta pertolongan seseorang. Jadi ketika kita menawarkan offering, pasti ada yang meminta. Nah, di sini ada asking help atau meminta pertolongan. Kita bisa gunakan dalam bentuk formal dan informal. Apa perbedaannya? Formal atau resmi digunakan ketika kita berinteraksi dengan seseorang yang lebih tua dari kita. Maka kita menggunakan expression formal, ya, resmi. Contohnya, may I help you? Could you help me for a second? Nah, ini adalah expression yang sangat sopan, maka tepat sekali digunakan untuk berinteraksi dengan orang yang lebih tua. Nah, sedangkan informal adalah tidak resmi, bisa kita gunakan kepada teman, sahabat, ya. Jadi sifatnya lebih tidak terlalu resmi, ya. Jadi kita perhatikan ketika kita melakukan percakapan dengan siapa, jangan sampai ketika kita melakukan percakapan dengan orang tua kita menggunakan can't you help me, maka kurang sopan. Jadi more polite itu yang formal, lebih sopannya kita menggunakan expression formal. Nah, tadi sudah asking, contoh dari asking help atau meminta pertolongan. Nah, sekarang kita lihat di sini ada offering help, menawarkan. Nah ya, di sini juga sama. Ketika kita menawarkan kepada orang yang lebih tua, menawarkan jasa, menawarkan pertolongan, maka kita menggunakan yang formal. Contohnya, what can I do for you? Ya, may I help you? Nah, untuk yang informalnya kita bisa menggunakan can I help you? Do you need a hand? Nah ya, itu adalah contoh dari expressions atau ungkapan offering help atau menawarkan jasa. Nah, di sini ada ketika kita meminta pertolongan pasti ada yang mau dan ada yang tidak. Ada yang mau menolong dan ada juga yang tidak bisa menolong. Nah, di sini ada accepting, menerima. Ketika ada yang meminta pertolongan, kita menerima atau mau memberikan pertolongan, maka kita menggunakan kalimat atau kata seperti ini. Kita lihat contohnya ya. A, would you like to open the door please? Nah, si A ini meminta untuk dibukakan pintu. Nah, ketika kita mau atau bersedia, maka kita gunakan ungkapan ini. Contohnya certainly, oh pasti. Atau contoh lain, sure, no problem, my pleasure, okay. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan yang kita bisa gunakan untuk menerima atau mau menolong seseorang. Nah, jika kita tidak bisa atau belum sempat atau tidak bisa menolong orang ketika orang itu meminta pertolongan, kita bisa menggunakan ungkapan di bawah ini. Lihat di sini.
Contohnya ketika can you help me to give this present for James? Nah, di sini ya, dapatkah kamu memberikan present izin untuk James? Nah ya, di sini B, I'm afraid I can't do it. Nah, di sini ada saya takut saya tidak bisa memberikannya. Nah, di sini ada cannot. Cannot itu tidak bisa. Kita bisa ucapkan dengan can atau can't atau can't. Ya, I can't do it atau I can't do it. Ya, cannot, I cannot do it. Contoh lain, contohnya sorry I cannot, sorry I'm busy, absolutely not, sorry I'm busy right now. Oke. Di sini ada contoh. Nah, di sini ya, can you help me? Nah, di sini sorry I cannot, maaf saya tidak bisa, maaf saya sibuk. Sorry I'm busy itu sorry ya, miss typo di situ bukan u tapi harusnya i, sorry y ya. Sorry I'm busy right now. Maaf saya sibuk sekarang ini. Nah, di sini ada contoh conversation about offering help. Situasinya adalah Mrs. Laura will prepare for dinner in the kitchen and her son Jimmy will help her to do something. Let's find out. Mrs. Laura, hi, have you finished your school homework? Nah, di sini Jimmy menyapa mamanya. Hi, Mom. Mrs. Laura, hi, have you finished your school homework? Sudahkah kamu menyelesaikan tugas sekolah kamu atau PR kamu? Jimmy menjawab, yes mom, I have already done it. Ya, saya sudah selesai. Nah, saat itu Mrs. Laura, can you help me for take milk in the refrigerator? Nah, di sini Mrs. Laura asking, ya, asking for help, meminta tolong. Can you help me? Mengapa menggunakan can? Karena yang Mrs. Laura adalah ibunya, sedangkan Jimmy anaknya. Jadi boleh-boleh saja karena Jimmy anaknya karena usianya di bawah ibunya pastinya ya. Jadi can you help me for take milk? Dapatkah kamu menolong saya untuk mengambilkan susu di kulkas? Nah, Jimmy, sure mom, I will take it mom. Pasti saya akan mengambilnya. Nah, itu penjelasan untuk materi offering help. Ya, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa menawarkan jasa, offering help adalah expressions atau ungkapan untuk menawarkan pertolongan baik dalam bentuk fisik atau abstrak. Oke, sekian yang bisa Miss jelaskan. Untuk selanjutnya nanti Miss akan share tugas-tugasnya. Oke, good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.